إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah, siapa manusia pertama yang menolak, yang tidak percaya kalau Allah ada di atas langit? Jawabnya adalah manusia terburuk di muka bumi ini. Siapa? Fir'aun la'natullah alaihi. Ucapan Fir'aun diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ketika Fir'aun meminta kepada pembantunya Haman untuk dibikinkan bangunan tinggi menjulang ke atas. Untuk apa? La'attali'a ila ilahi Musa, agar aku bisa lihat Tuhannya Musa itu kayak apa. Ledek dia. Berarti Nabi Musa sama dengan nabi-nabi yang lain, sama dengan Nabi kita Muhammad SAW, menyampaikan kepada manusia bahwa Allah berada di atas langit. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari yang di langit, bahwa dia akan menenggelamkan kalian, bahwa dia akan mengadab kalian? Siapa yang dimaksud? Siapa lagi kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Sepakat seluruh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, diikuti oleh para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, a'immatul arba'ah, imam yang 4 dan seterusnya, sampai kepada zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah dengan murid-muridnya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Ibn Katsir, Ibn Abdul Hadi dan lain-lain, bahwa Allah berada di atas langit, bersemayam di atas arsy. Tidak main-main 7 ayat dalam Al-Quran, puluhan sabda Nabi tegas mengatakan Allah berada di atas langit, bersemayam di atas arsy. Di mana arsy Allah di atas kursi, kursi Allah di atas langit yang 7. Jika langit yang 7 dibanding bersama bumi dibandingkan dengan kursi Allah, maka langit yang 7 berikut bumi itu ibarat cincin yang dilimpar di tengah-tengah padang pasir. Padang pasir itulah kursi Allah. Kayak apa kecilnya langit yang 7 berikut bumi. Dan kursi Allah jika dibanding dengan arsy Allah sama seperti itu, seperti cincin yang berada di tengah-tengah padang pasir. Cincin itulah kursi Allah, dan padang pasir yang sangat luas itu arsy Allah. Kayak apa besarnya arsy Allah, kita tidak bisa membayangkan. Allah jauh lebih besar, berada di situ, berada di atas arsy, bukan nempel duduk di arsy, bukan. Allah tidak butuh tempat duduk. Allah berada jauh, entah berapa juta kilometer jarak antara arsy dengan Allah. Yang jelas Allah ada di sana. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Dan tidak ada pembahasan dalam hal ini sampai zaman Khalifah Al-Ma'mun, sampai di mana kitab-kitab filsafat Socrates, Aristoteles, Plato mulai dibaca oleh kaum muslimin. Di sini kaum muslimin mulai bodoh. Di sini kaum muslimin mulai ragu. Di sini kaum muslimin mulai ngarang. Dengan terpengaruh oleh ucapan para filosof. Para filosof itu orang-orang baik, ingin kenal Tuhan, ingin menyembah Tuhan, tapi sayang mereka tidak dapat wahyu. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul. Secanggih apapun, sepintar, secerdas apapun otak manusia,
tidak mungkin bisa mencapai Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini kesesatan para filsuf begitu. Mereka orang-orang baik tapi tidak dibimbing oleh wahyu. Mereka tidak mendapatkan dakwah dari para nabi, para rasul. Mereka ingin kenal siapa Tuhan tapi tanpa wahyu, ngarang. Berangkat dari ucapan yang benar, Tuhan tidak mungkin sama dengan apapun. Kalau Tuhan berada dalam satu tempat, berarti sama dengan kita dong, butuh tempat. Lihat, Rasul tidak pernah mengatakan seperti ini. Para sahabat, Imam Syafi'i, Imam Bukhari tidak pernah mengatakan ini. Seluruh para nabi, para rasul, para sahabat mengatakan bahwa Allah tidak butuh apapun dan Allah bersemayam di atas arsy. Ketika Allah bersemayam di atas arsy, apa berarti Allah butuh arsy? Tidak sama sekali. Arsy yang butuh Allah. Allah tidak butuh arsy. Para nabi, para rasul mengatakan apa adanya tentang Allah, persis apa yang Allah katakan. Berbeda dengan para filosof ini, ngarang-ngarang sendiri, berpikir sendiri, akhirnya menjadi bodoh. Akhirnya kaum muslimin terpengaruh, jadilah Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Siapa ahlu sunnah? Rasul dan para sahabat. Ahlu sunnah adalah Rasul dan para sahabat. Ahlu sunnah bukan antum, bukan saya, bukan si A, bukan si B, bukan si C. Ahlu sunnah adalah Rasul dan para sahabat. Kaum muslimin terbenar di dalam mengamalkan Islam, yang mereka sudah dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga. Radhiyallahu anhum wa radu an wa adalahum jannah. Allah telah menjamin ridha, telah menjamin ampun, menjamin surga. Rasul dan para sahabat, merekalah yang harus kita contoh, kita tiru. Apa ada di antara para sahabat mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah ada di hati kita? Tidak ada. Seluruh para sahabat mengikuti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy, bahwa Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Titik. Tidak ada pembahasan. Akhirnya ketika muncul ilmu-ilmu filsafat di tengah-tengah Islam, mulailah ada pembahasan-pembahasan yang membingungkan, melelahkan, menyesatkan. Sementara yang tidak menyesatkan adalah penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditelan bulat-bulat oleh para sahabat. Selesai, tidak ada pembahasan lagi bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Ini semua kata siapa? Kata Allah Rabbul Alamin lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada takwil, tidak ada tafwid, tidak ada ta'til, tidak ada rekayasa. Betul-betul diimani apa adanya. Tentu jari Allah tidak sama dengan jari siapapun, wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun, tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun, sebagaimana penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan kita, pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Kita jarak 100 meter sudah nggak dengar, Allah ribuan jutaan kilometer Allah dengar, Allah lihat. Sama-sama mendengar, sama-sama melihat, tapi hakikatnya tidak sama. Maka jangan merasa aneh ketika Allah mengatakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku, was samawati madhiyatun biyamini, bahwa langit-langit kelak akan aku gulung dengan tanganku. Imani apa adanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwan, gara-gara masuknya ilmu filsafat ke dalam Islam, terjadilah musibah besar sekali. Apa? Muncul seorang khalifah, Khalifah Al-Ma'mun. Ini khalifah pertama
yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah. Padahal ayahnya Ahlus Sunnah sejati, ayahnya betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah, Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah khalifah terakhir yang bermanhaj Ahlus Sunnah. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, terus sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun Ar-Rasyid, semuanya Ahlus Sunnah. Gak ada satupun khalifah yang Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, tidak ada. Apalagi Rafidah, tidak ada. Yang seluruh khalifah dari Abu Bakar, Umar sampai Harun Ar-Rasyid. Nah, anak Harun Ar-Rasyid bernama Khalifah Al-Ma'mun, ini yang pertama kali menyimpang. Beliau ini mencintai ilmu, beliau ini sangat cinta kepada ilmu, dekat dengan ulama, tapi ulama-ulama yang menyimpang, di antaranya Ibnu Abi Du'ad, ulama yang terkena syubhat falasifah. Beliau membuat bangunan besar, beliau sebut Baitul Hikmah, di dalamnya berkumpul para ulama yang beliau sukai. Tapi bukan Imam Ahmad, bukan Yahya bin Ma'in, bukan Ali bin Madini, guru dari Imam Bukhari, bukan. Tapi yang terkena syubhat. Apa yang terjadi? 30 bulan Khalifah Al-Ma'mun memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, sahabat atau murid tersayang dari Imam Syafi'i. Sebelum Imam Syafi'i wafat, beliau seolah punya firasat bahwa sahabatnya ini, murid tersayangnya ini, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, akan terfitnah, teruji. Dan betul, 30 bulan kira-kira. Kenapa? Karena beliau tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Sementara yang lain dengan terpaksa, seperti Ali bin Madini, guru besar dari Imam Bukhari, terpaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Selamat. Imam Ahmad satu-satunya berdua dengan muridnya Muhammad bin Nuh. Di kemudian hari Muhammad bin Nuh meninggal, lalu dimandikan, dikafani, disolati oleh Imam Ahmad ini dalam penjara itu. Bahkan ketika dalam perjalanan akan dihadapkan dengan Khalifah Al-Ma'mun. Ini musibah besar, musibah yang sangat besar. Belum pernah seorang nabi pun mengatakan firman Allah makhluk. Firman Allah keluar dari diri Allah, gak mungkin itu makhluk. Kalau Al-Quran makhluk, berarti Nabi sudah mengajarkan doa syirik kepada kita. Nabi mengajarkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang agung. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah apa? Al-Quran, Taurat, Injil. Berlindung kepada makhluk, syirik, musyrik. Berlindung harus kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kalimat Allah bagian dari Allah itu, bukan makhluk. Bukan makhluk. Khalifah Al-Ma'mun ini yang pertama kali membela. Syubhat sudah ada dari kemarin-kemarin, tapi belum ada yang membela secara kekuasaan. Khalifah Al-Ma'mun yang pertama, terjadilah apa yang terjadi. Musibah besar. Walillahil hamd, musibah itu telah lewat. Sedolim-dolim pemimpin kita hari ini, tidak ada apa-apanya dibanding dengan Khalifah Al-Ma'mun. Terkena syubhat, walillahil hamd. Kita hari ini hidup di satu negeri yang bebas sebebas-bebasnya. Mau bicara apa tentang Islam, ini Al-Quran, ini hadis, ini ayat, ini sabda Nabi. Mau apa? Polisi, tentara, presiden, menteri bisa apa? Ini Al-Quran dan Sunnah. Coba kita berhadapan dengan khalifah, pemimpin yang terkena syubhat, bawa ayat, bawa hadis. Imam Ahmad bawa ayat, Imam Ahmad bawa hadis. Tapi karena pemimpinnya terkena syubhat, beliau di penjara. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام.